Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau melihat, mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini saya akan membacakan berita dari liputan6.com tentang game PUBG. Jadi kalau Anda yang suka main game PUBG, berita ini untuk Anda. Oke, beritanya seperti ini. Pengembang PUBG Mobile rilis peta New Erangel pada 8 September. Ada yang baru? Ini ditulis oleh Jus Liasen pada 3 September 2020. Sebenarnya ini ditulis pada 3 September, tapi realisasi peta baru ini adalah pada hari ini, 8 September 2020. Beritanya seperti ini. Baru-baru ini Tencent dan PUBG Corp mengumumkan informasi lebih detail tentang PUBG Mobile era baru yang diluncurkan via update versi 1.0. Informasi tersebut adalah tentang pembaruan di peta atau map New Erangel. Apa saja yang perusahaan hadirkan pada peta baru non-klasik di game PUBG Mobile ini? Pada map New Erangel ini, pengembang menambahkan beberapa elemen peta yang sama sekali baru. Perubahan lokasi lot hingga desain visual bangunan yang lebih fresh. Dengan mengusung teknologi baru, UX baru dan New Erangel di pembaruan versi 1.0 ini, PUBG Mobile memasuki Beyond ACE, sebuah era baru untuk mendefinisikan ulang sebuah game smartphone, ujar James Yang, Direktur PUBG Mobile Global Esport. Terus dibilang, nantikan pembaruan versi 1.0 pada 8 September mendatang, maksudnya hari ini ya, 8 September, dan persiapan ruang penyimpanan yang cukup untuk bisa merasakan pengalaman terbaru bermain PUBG Mobile versi 1.0 jelasnya. Berikut ini adalah detail-detail fitur yang diperbaharui oleh Tencent dan PUBG Mobile Corp di peta New Erangel, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya Kamis tanggal 3 September 2020. Salah satu yang diubah pengembang lewat update kali ini termasuk tempat-tempat seperti area parit, batang pohon besar yang menghalangi pandangan, tank berukuran besar, dan bunker yang telah ditinggalkan. Dengan ini gamer akan mendapatkan pengalaman baru bagi pemain untuk menyusun strategi dan taktik saat bertarung dengan lawan untuk memperebutkan winner chicken dinner di PUBG Mobile. Saya nggak tahu nih apa winner chicken dinner ini. Perubahannya salah satunya adalah area loading yang berbeda. Bagi kami yang sudah lama main game Battle Royale yang sudah pasti hafal lokasi-lokasi mana saja yang memiliki jumlah lot lebih banyak dan bagus. Entah itu military base, Milta Power, Mansion, Prison, Mine Zone, dan lainnya telah sepenuhnya diseimbangkan. Di map ini, peta dapat mengatur strategi dan memperkaya taktiknya untuk mendapatkan lot lebih bagus, baik itu di daerah terpencil maupun di pedesaan. Yang kedua, bangunannya dirombak katanya. Lebih lanjut, PUBG Corp juga mendesain ulang dan memoles tampilan bangunan dan lokasi di peta New Erangel. Pemain juga harus beradaptasi dengan berbagai spot-spot baru untuk tempat menembak. Terakhir adalah bagaimana pengembang meningkatkan grafis game agar tekstur dan efek yang ditampilkan lebih realistis. Bagi perangkat yang mumpuni, kini dapat mengaktifkan fitur Ultra HD. PUBG Corp juga meluncurkan multi-screen switching mode secara eksklusif. Di multi-screen switching mode ini, fungsi-fungsi ini dapat lebih tertata rapi dalam tampilan, mulai dari bersosialisasi dengan komunitas, dan pembelian telah dipisahkan menjadi 3 ruang berbeda. Oke, nah bagi Anda yang senang bermain game, mungkin ini adalah satu berita baik, apalagi kalau Anda terbiasa bermain dengan game PUBG. Saya sendiri tidak terlalu familiar dengan game ini, saya belum pernah mencoba bermainkannya. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai game PUBG, tapi saya melihat bahwa game ini memang sesuatu hiburan yang menjadi pelepas kepenatan di segala kesibukan. Biasanya orang mengambil waktu break untuk bermain game. Jadi pada saat-saat santai, pada saat punya spare time, sembari mengisi waktu digunakan untuk bermain game. Dan saya melihat game ini menjadi sesuatu hal yang bukan semata-mata hiburan, tetapi itu juga menjadi manifestasi dari kemampuan seseorang membuat program komputer, ditambah dengan desain yang bagus, ditambah juga dengan ceritanya, ditambah juga dengan seni yang ada di sana. Jadi ini menjadi sesuatu yang menghibur. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu luang di sekitar kita. Setiap kita semua pasti punya waktu luang atau spare time. Di tengah-tengah kesibukan, tugas rutin yang sehari-hari kita kerjakan,
Kita pasti ada saat-saat di mana kita melepas lelah, ada saat-saat kita melepas kepenatan dengan memanfaatkan waktu luang. Dan pemanfaatan waktu luang ini yang saya ingin bicarakan sekarang. Dalam firman Tuhan, dalam salah satu ayat dikatakan seperti ini. Kita lihat ayat firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu memang ada waktunya, ada masanya kata firman Tuhan. Ada waktunya memang kita harus bekerja. Ada waktunya kita harus beristirahat. Ada waktunya kita harus melakukan sesuatu yang kita rasa perlu. Tapi ada waktunya kita mungkin harus melepas lelah, beristirahat. Dan itu sesuatu dalam firman Tuhan dikatakan ada waktunya. Permasalahan sekarang apa yang kita akan lakukan, apa yang akan kita spare time yang kita punya, kita akan lakukan untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita sama-sama. Kualitas hidup seseorang itu tidak semata-mata ditentukan dari apa yang dia makan, apa yang dia lakukan, kendaraan apa yang dia punya. Kualitas hidup seseorang tidak hanya ditentukan dari sana, tetapi ditentukan juga dari bagaimana dia memanfaatkan waktu luang. Bagaimana waktu luang yang dia miliki itu dia bisa manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Di sela-sela itu menjadi suatu hiburan, itu juga menjadi sesuatu yang meningkatkan dirinya. Kalau dalam game kita kenal yang namanya istilah push rank ya. Saya nggak terlalu ngerti itu namanya push rank itu seperti apa. Nah, kita juga harus mencoba pada saat kita punya spare time, waktu santai itu, kita harus manfaat itu untuk push rank kualitas kita, untuk meningkatkan kualitas rohani kita, untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita. Dan kata firman Tuhan tadi, segala sesuatu ada masanya. Kita harus melakukan suatu manajemen waktu yang baik dengan apa yang kita punya pada spare time tadi. Bagaimana spare time ini, waktu luang ini menjadi sesuatu yang konstruktif, menjadi sesuatu yang bisa push rank kemampuan kita, push rank rohani kita. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 dibilang, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita semua punya waktu yang sama. Kita semua diberikan Tuhan satu sumber daya yang sama, yaitu waktu 24 jam sehari. Dan ingat, itu adalah satu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau waktu itu habis, waktu itu terbuang, maka itu tidak akan bisa kita kembali lagi. Dan satu hal lagi, kalau sumber daya mineral, mungkin bisa ada sumber daya alternatif. Tapi waktu tidak bisa, kita terjebak dalam satu situasi waktu yang tidak bisa kita ganti. Tidak bisa kita cari alternatif lain. Kita akan hidup setiap hari dalam penggalan waktu yang sama. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Bagaimana kita memanfaatkan spare time yang ada untuk kita push rank rohani kita. Untuk kita push rank kemampuan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mungkin kita punya banyak spare time. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan itu semua untuk membuat diri kita lebih baik, untuk membuat kita semakin meningkat. Jadikan hiburan kita itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Jadikan hiburan kita sebagai sesuatu yang bukan cuma memberikan hiburan, tapi juga memperkaya kita. Memperkaya kita secara rohani, memperkaya kita secara kemampuan. Jelas ya? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.